Selamat malam teman-teman terkasih. Jadi, penonton yang penasaran, kamu ingin terlihat lebih muda ya? Meskipun tidak di KTP, setidaknya dari penampilan. Dan untuk itu, saya punya solusinya. Apa yang harus dilakukan? Ada cara-cara yang bisa membuat Anda terlihat 10 bahkan mungkin 15 tahun lebih muda. Tapi Anda harus tahu apa yang harus dilakukan untuk itu. Dan sekarang saya minta hanya mereka yang tertarik untuk meremajakan diri sendiri yang tetap di depan layar. Siapa yang ingin terlihat dan merasa 10, 20, 15 tahun lebih muda? Tapi perlu diingat, efek negatifnya adalah Anda mungkin tidak akan bisa membeli minuman di toko minuman keras tanpa menunjukkan KTP. Jadi, harap berhati-hati. Jadi, agar tahu apa yang harus dilakukan, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang membuat wajah manusia mulai terlihat lebih tua. Pertama-tama, bentuk wajah berubah karena terbentuknya pembengkakan. Di sini kita bisa melihat kerutan di antara alis, kelopak mata atas yang menggantung, itu sudah menambah 5 tahun ya pada usia, atau bahkan 10 tahun. Kita tambahkan kantung di bawah mata, tambah lagi 5 tahun, lalu kita tambahkan garis lipatan nasolabial di sini. Dan apa jadinya? Tadi kita punya Alyoshka, sekarang jadi Alexei Petrovich, veteran kerja yang dihormati. Tapi kita belum berhenti sampai di sini. Alam tidak berhenti, tidak mengenal ampun. Apa yang akan kita tambahkan di sini? Hidung bisa membesar dan membengkak. Pembengkakan muncul di hidung. Sudut mulut turun, seolah-olah kesedihan, duka menimpa. Padahal itu hanya otot yang menurunkan sudut mulut menjadi lebih pendek. Dagu kedua mulai muncul. Gelambir rahang di sini nih, ada yang menggantung seperti ini. Dulu bahu saya seperti ini, sekarang jadi seperti ini dan terangkat ke atas. Semua ini bengkak, bahkan di bahu sendiri juga muncul bengkak. Dan ada dagu ketiga di sini. Nah, teman-teman, lihat umur kita jadi bertambah beberapa tahun. Hanya karena hal seperti ini saja. Kita bahkan belum menggambar semua ini ya, kerutan-kerutan yang akan memperburuk semuanya. Tanpa itu saja sudah sedih melihatnya. Tapi sekarang kita akan hilangkan semuanya. Nah, seperti ini, sekali, hap, dan lihat, sekarang bukan 60, tapi 33. Hap, di sini juga, sekarang berapa? 28. Dan seperti inilah yang akan kita lakukan sekarang. Sekarang ini bukan lagi di atas kanvas ya, tapi dengan tangan kita sendiri kita akan meremajakan diri bersama-sama. Jadi, ayo kita mulai. Jadi teman-teman, kita mulai dengan melakukan stimulasi. Pertama-tama, area di depan telinga di sini. Jadi, kalian hanya perlu menggosok area ini saja. Ambil 2 jari, satukan. Dengan cara seperti ini, gosokkan ke atas dan ke bawah. Lakukan hal yang sama di belakang telinga. Bisa dilakukan secara bersamaan. Letakkan jari seperti ini dan gosokkan di depan dan di belakang telinga. Tekanannya tidak terlalu kuat, cukup gosok kulitnya saja. Lakukan gerakan naik turun. Lakukan ini selama sekitar 30 detik, dari 30 detik hingga 1 menit. Selanjutnya, kedua. Posisikan tangan Anda seperti ini. Tekan bagian ini ke dahi Anda di sini, lalu gerakan tangan Anda ke bagian depan telinga. Ke sini, lakukan gerakan seperti ini. Jadi, tekan dengan jari seolah-olah menarik kulit. Bengkak yang ada di dahi Anda ini arahkan ke sini, langsung ke bagian depan telinga.
Lakukan 10 gerakan seperti ini, bagi dahi menjadi 3 bagian. Bagian itu di garis rambut, tepat di bawah tempat rambut mulai tumbuh. Dari bagian ini, lakukan gerakan ke bagian depan telinga. Lalu sedikit lebih ke bawah, bagian tengah dahi. Lakukan hal yang sama, lakukan juga gerakan sekitar 5-10 gerakan seperti itu, tapi harus ditekan. Jadi, Anda tidak hanya mengusap kulit saja. Jika kulit kering, Anda bisa sedikit membasahi atau menggunakan krim apa saja agar tangan Anda bisa meluncur dengan baik. Dan bagian ketiga, lakukan gerakan tepat di tempat alis Anda, tepat di sepanjang alis, seperti ini, ke arah sini. Jadi, tekan alis dan gerakan sampai ke bagian depan telinga, juga dengan jari Anda. Seolah-olah Anda menarik semua cairan yang menumpuk di bawah kulit Anda, semua pembengkakan itu. Dan Anda gerakan ke sini, gerakan, langsung ke bagian depan telinga, ulangi ini. Anda bisa melakukan gerakan ini sekitar 10 kali. Tergantung seberapa banyak Anda ingin agar bagian ini melebar. Seberapa banyak Anda ingin kelopak mata terangkat, jadi semuanya akan terangkat kembali. Sekali lagi, kita mulai dari sini, tepat dari sini, tekan di antara alis, dari sela-sela, lalu gerakan keluar ke arah telinga, jadi kita punya 3 arah, ke sini, semua 3 arah, seperti itu. Juga dari tengah, ke sini, dan ke telinga. Sekarang jangan lupa tentang kulit kepala, karena di sini juga sering terjadi penumpukan getah bening yang cukup parah. Anda mungkin pernah melihat pada beberapa orang di bagian belakang kepala di sini bisa muncul lipatan-lipatan seperti ini. Di sini kita akan menggerakkan semuanya ke bagian belakang telinga. Kita mulai dari sini. Jadi Anda juga mengambil bagian ini semuanya. Lalu arahkan ke sini ke bagian belakang telinga. Jadi ke sini, tepat di bagian berambut, di mana di sini ada tonjolan mastoid dari tulang pelipis Anda. Jadi ke bagian ini. Jadi tugas Anda adalah menggeser semua cairan yang menumpuk di bawah kulit kepala ke bagian ini. Maksudnya, semua getah bening yang sudah terkumpul di sana. Lakukan gerakan seperti ini. Jadi dari sini ke sini. Jadi Anda menekan seperti mencengkeram jaringan, lalu digerakkan ke sini. Tekan, lalu gerakan ke sini. Tekan, lalu gerakan ke sini. Jadi, sekali lakukan, lalu gerakan ke sini, ke bagian belakang telinga, tepat di belakang telinga, seperti ini. Lalu lakukan hal yang sama, tapi di bagian atas kepala, lakukan hal yang sama ke sini. Juga ke belakang telinga, jadi sedikit ke belakang dan ke belakang telinga, sedikit ke belakang dan ke belakang telinga. Seolah-olah kamu sedang menyisir rambut. Seperti ini, sekali sisir, lalu gerakannya ke belakang telinga. Hal yang sama dilakukan di sisi lainnya. Jadi kamu menekan kulit, lalu menggerakkan ke belakang telinga, ke sini, dan ke belakang telinga, lakukan gerakan itu. Dari kulit kepala juga tekan, gerakan ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang, dan ke sini, ke belakang telinga. Begitu juga di sini, ke belakang dan ke belakang telinga. Jadi, dari dahi kita melakukan gerakan ke depan, sedangkan dari kepala kita melakukan gerakan ke belakang ke sini. Jadi teman-teman, selanjutnya kita masuk ke area ini. Di sini juga sering sekali terjadi pembengkakan. Kadang-kadang bentuknya seperti ini. Di sini sering muncul kantung seperti ini di bawah mata. Jadi, semua ini juga akan kita gerakkan ke arah yang sama, juga ke arah telinga, ke sini, ke arah ini, ke sini.
Jadi teman-teman tekan dengan jari, sekarang ke sini di samping hidung dan lakukan gerakan ke samping, ke samping, ke samping. Semuanya juga kita arahkan ke telinga. Tekan dan ke sini, ke telinga. Kita geser semua jaringan ini. Tekan. Saya ulangi sekali lagi. Tangan kalian harus bisa meluncur dengan baik. Jangan lakukan semua ini di kulit yang kering. Lakukan di satu sisi dan di sisi lain juga lakukan 5-10 kali pengulangan. Geser semuanya ke arah telinga. Bagi menjadi beberapa bagian. Jadi zona pertama adalah di bawah rongga mata, di sini. Jadi Anda mulai dari hidung, tekan dan arahkan ke sini, ke sini, ke sini. Tepat di bawah tulang pipi ini yang membentuk tepi bawah rongga mata. Dan ke zona yang sama di depan telinga yang tadi kita gosok di awal, Anda arahkan juga. Lalu turunkan jari sedikit ke bawah, tepat di lipatan nasolabial, tepat di sini. Dan dari situ arahkan ke sini, juga ke telinga. Jadi letakkan di sini, lalu ke telinga, ke telinga, ke telinga. Anda harus menekan cukup kuat, tetapi jangan menarik kulitnya, melainkan menggerakkan cairan yang ada di bawah kulit Anda, tepatnya di jaringan subkutan. Dan bagian ketiga adalah kita mulai dari bawah hidung, dari sini, lalu lakukan gerakan ke sini. Jadi tekan di sini dan sepanjang tepi bawah tulang pipi di sini, lakukan seperti ini. 1, 1, 1, seperti ini. Arahkan ke sini juga, sepanjang tepi bawah tulang pipi, dari sini, 1, 2, 3, 4, dan ke sini. Tekan, dari sini, sepanjang tepi bawah tulang pipi ke titik yang sama ini. Dan sekarang sekali lagi gosok area di depan telinga dan di belakang telinga. Dan sekarang kita perlu mempercepat proses pengeluaran semua cairan berlebih ini. Ini adalah otot sternocleidomastoid. Tekan juga pada otot ini dan usap ke arah tulang selangka. Sedikit di belakangnya untuk mengenai otot-otot scalenus, juga tekan dan usap ke bawah. Lakukan di satu sisi, di sisi lain, kanan, kiri, di kedua sisi. Bisa juga dikombinasikan. Jadi misalnya Anda melakukan 10 gerakan terlebih dahulu di dahi, lalu langsung dari sini lakukan gerakan ke bawah. Gosok lagi, lakukan 10 gerakan di area dahi, dan langsung lakukan 5-10 gerakan ke bawah di kanan dan kiri. Hasilnya akan lebih baik seperti itu. Hal yang sama juga berlaku untuk bagian atas kepala. Ya, jadi di sini juga Anda melakukan gerakan ke belakang telinga. Dan juga dari sini Anda melakukan gerakan di area otot sternocleidomastoid. Sebelumnya, Anda juga bisa menggosok bagian belakang secara terpisah, yaitu bagian yang ada di belakang telinga ini. Seringkali area di belakang telinga itu kulit di sana menjadi kaku. Dan bagian ini, fasianya hampir menyatu dengan jaringan subkutan, mungkin juga dengan periosteum, jadi bagian ini menjadi tidak bergerak. Nah, ketika Anda menggosoknya, Anda meningkatkan aliran darah di area tersebut. Di sini Anda tidak hanya memulihkan drainase getah bening, tetapi juga memperlancar aliran keluarnya dan dengan demikian aliran masuk darah ke otak. Anda mempengaruhi kondisi memori, meningkatkan fungsi otak. Jadi teman-teman, sekarang kita sampai pada dagu ganda ini. Apa yang kita lakukan di sini? Tekan, bisa sedikit angkat kepala, bisa dengan 2 tangan, bisa awalnya dengan 1 tangan. Jadi, Anda menekan di area dagu Anda seperti ini. Lalu gerakan ke sini, juga ke area, ke tempat yang memang kita semua arahkan, ke bagian depan telinga, seperti itu. Dan dengan cara seperti ini, lakukan hal yang sama.
Nah, lakukan gerakan sekitar 10 kali ke sini. Pada saat ini, Anda bisa sedikit mengangkat kepala ke sini, meregangkan otot, lalu lakukan gerakannya. Di sini juga bisa dibagi. Pertama, lakukan tepat di sepanjang tepi bawah rahang bawah. Gerakan pertama juga di satu sisi dan di sisi yang lain. Kedua, lakukan di atas tepi bawah rahang. Di bagian dagu itu sendiri, di sini juga. Lakukan juga 5-10 gerakan. Dan yang ketiga, di area dagu kedua atau ketiga, dari sisi lain di sudut rahang. Lakukan hal yang sama, lakukan juga pemijatan di area tersebut. Lalu akhiri dengan mengusap di sepanjang otot sternocleidomastoid. Semua gerakan diarahkan ke bawah, ke sini. Selanjutnya, di sini kita punya hambatan berikutnya di jalur ini. Di atas tulang selangka, area di sini juga harus dipijat dengan cara yang sama. Jadi, seperti yang tadi kita pijat di sini, Anda juga langsung menggunakan tangan dan memijat area ini, di atas tulang selangka dan di bawah tulang selangka. 2 titik ini. Pijat di sini, dan pijat juga di sini. Lakukan gerakan di sini, lakukan gerakan di sini. Dan selanjutnya adalah area otot dada kecil. Area otot dada kecil. Usia berlebih keluar dari sini. Area otot dada kecil. Di sini juga bisa dipijat dengan cara seperti ini. Dan bisa juga diregangkan. Di ambang pintu, di sudut, bisa diregangkan. Otot-otot ini. Sekarang juga akan kita lakukan. Dan inilah rangkaian latihan umum yang kalian punya. Jadi secara lokal, pertama-tama kalian mengarahkan semuanya ke area depan telinga dan belakang telinga. Lalu semuanya itu diarahkan ke area tulang selangka. Kemudian di sini kalian lakukan pemijatan untuk meningkatkan aliran darah dan aliran limfa di area tulang selangka dan otot dada kecil. Awalnya kalian bisa meregangkan otot dada kecil terlebih dahulu, lakukan pemijatan di sini, lalu lakukan pemijatan di seluruh area wajah, dan kemudian di akhir, lakukan lagi pemijatan di area tulang selangka dan otot dada kecil. Jadi sekali lagi, kalian bahkan bisa menggosok tulang selangka itu sendiri. Artinya, di 3 tempat di sini bisa digosok. Tulang selangka, di bawah tulang selangka, dan di atas tulang selangka. Ini meningkatkan aliran getah bening tidak hanya dari wajah, tetapi juga dari area leher. Dari area ini semua, dari area dagu berlapis 2 dan 3. Jadi teman-teman, selain itu kalian juga bisa memijat otot dada. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan roller. Jadi berdirilah di dekat dinding seperti ini. Kalian berdiri, lalu letakkan roller seperti ini. Lalu gerakan ke kanan dan ke kiri. Tempatkan di sini seperti ini, lalu gerakan bolak-balik ke sana kemari. Hal yang sama bisa dilakukan dengan bola. Ada bola khusus untuk pijat. Bisa juga untuk peregangan. Letakkan tangan seperti ini, lalu gerakan sedikit ke depan. Peregangkan seperti ini. Nanti akan terasa peregangan, baik di satu sisi maupun sisi lainnya. Akan ada tarikan di bagian sini, di area ini. Jadi teman-teman, saya ucapkan selamat kepada semua yang sudah melakukan latihan ini dan sudah merasakan efeknya. Sekarang di cermin, dari cermin menatap kalian. Pemuda mana? Gadis mana yang menatap kalian dari cermin? Kalian sampai tidak mengenali diri sendiri. Tapi tentu saja, efeknya luar biasa. Mau bagaimana lagi? Ini kan ilmu pengetahuan, kedokteran. Baiklah teman-teman, kita berolahraga membantu orang tua. Sampai jumpa di acara berikutnya.